Waalaikumsalam, selamat siang. Kabar saya kurang baik, Bu Lina nih. Bagaimana ya? Ada apa Bu Nina? Ada hal yang ingin disampaikan hari ini? Betul, Berbagi dengan betul. saya. Coba ada Iya, masalah apa? betul Bu Lina. Ini kan kita nih mau ada lomba tingkat kecamatan nih PAI ya. Betul sekali. Guru agama itu menugaskan murid saya untuk ikut lomba. Anaknya itu menurut kami tuh dia bisa gitu, dia layak ya. Tetapi Ananda Alvino ini dia nggak mau, dia nggak percaya diri gitu, dia nggak mau, menolak. Bagaimana ya Bu Lina ya? Jadi Seperti permasalahan itu. Ibu kali ini Mm-mm. adalah menghadapi Iya, anak yang menurut Ibu punya potensi gitu iya, ya, tapi iya, ternyata masih malu-malu dalam menunjukkan potensinya tersebut betul, hingga masih betul, sulit untuk dilibatkan dalam lomba. Betul Bu ya, betul. seperti itu Iya ya. betul Bu Lina, seperti itu. Nah, kalau saya ingin bertanya nih Bunda ya, Iya. pada sesi perbincangan kita kali ini, kira-kira apa sih yang ingin Ibu hasilkan dari perbincangan kita kali ini? Ya, saya sih inginnya hasil perbincangan kita ini Alvito itu nanti mau gitu ya, mau ikut lomba tapi dari keinginan dirinya sendiri, bukan dari paksaan saya atau paksaan orang tuanya atau paksaan dari guru agamanya seperti itu, Bu Lina. Begitu. Iya. Boleh saya tahu yang menyebabkan Alvino ini tidak mau itu apa ya Bunda ya? Dia itu anaknya pemalu. Ya, Malu. iya. Kemudian dia itu tidak mau mengaktualisasikan dirinya. Padahal dia itu bagus ya, dia itu pintar, dia cerdas. Apalagi dalam lomba PAI ini dia kan nanti lombanya MHQ nih. Iya, Ya, ya. hafiz Quran gitu, hafalan, dia tuh bisa, tapi dia nggak mau, malu gitu Jadi anaknya. mungkin Alvino ini masih menunjukkan rasa malu atau mungkin Betul, bisa saya katakan Alvino ini belum percaya diri ya, masih menunjukkan betul. malu gitu. Nah, Iya. kalau bisa saya tanya lagi nih ke Bu Nina, menurut Bu Nina sendiri anak yang dikatakan percaya diri atau mau mengaktualisasikan diri itu gambaran dari sisi Bu Ninanya ini seperti apa sih gitu? Yang dikatakan percaya Mm-mm. diri itu seperti apa? Iya, yang percaya diri itu kan kalau menurut saya itu melakukan kegiatan tanpa ragu nih. Ya, jadi dia disuruh mau, nggak disuruh juga mau gitu ya. Berani berpendapat, itu kan ciri-ciri anak yang nggak malu ya. Mau bertanya, saat dijawab mau menjawab gitu lah. Tidak canggung dalam bertindak gitu ya, seperti itu. Ya, anak-anak percaya diri itu kan keren ya. Ya. Misalnya lagi diskusi suruh presentasi, mau presentasi di depan kelas. Kira-kira seperti itu Bu Lina Jadi yang saya harapkan gitu ya. jadi menurut Ibu, Mm, anak-anak yang percaya diri itu adalah mm, anak-anak yang terlibat aktif dalam betul, komunikasi dengan orang lain ya, termasuk betul. menunjukkan kebisaannya mungkin ya Iya, seperti itu. Nah, iya. kalau saya tanya kembali Ibu ya, indikator dari anak Mm-mm, percaya diri atau gambaran mm-mm, dari yang mm-mm, tadi Ibu sampaikan, mm-mm, indikatornya itu bisa mm-mm. dieksplor kembali. Menurut Ibu itu seperti apa sih indikatornya apa saja gitu? Indikatornya tidak jauh yang seperti barusan saya Mm, ungkapkan ya. Dia mm, melakukan kegiatan tanpa ragu, berani presentasi di kelas, itu indikator anak yang berani ya, yang percaya mm. diri, tidak mudah putus asa ya. Saat diberi tugas dia tidak menyerah gitu ya, mampu membuat keputusan dengan cepat gitu maksudnya. Ayo Alvino ada tugas nih untuk lomba, siap gitu ya, mungkin yang seperti itu ya, tuh anak yang Iya, percaya iya. diri tuh nggak akan berpikir panjang gitu. Ya, seperti itu Bu Lina, Iya. indikator-indikator saya. Sudah bagus Ibu gambaran dari keinginan Ibu gitu ya, Mm-mm. harapan-harapan Ibu kepada Iya, Alvino sendiri seperti iya, itu. Nah, sekarang iya. yang ingin saya tanyakan, apa saja sih yang Mm-mm. bisa Ibu lakukan Mm-mm. untuk membuat Alvino ini sesuai dengan gambaran yang tadi Ibu sampaikan gitu kan, Mm-mm. berani untuk tampil Betul, gitu kan, kalau betul. ditunjuk Mm-mm. sebagai perwakilan untuk melakukan lomba dia Mm-mm. mau gitu. Apa sih Mm-mm. yang sedang Ibu lakukan selama ini? Iya. Kalau yang saya lakukan selama ini untuk memotivasi Alvino itu kalau pembelajaran di kelas misalnya diskusi gitu, saya suruh Alvino untuk memimpin gitu ya, kemudian dia mencoba untuk disuruh presentasi
Ya, itu dalam diskusi. Kemudian dalam berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran itu diusahakan bergilir, tidak hanya ketua murid saja. Berarti lambat laun Alvino kebagian kan ya. Ya, mau nggak mau dia maju gitu. Sedikit-sedikit rasa malu, rasa tidak percaya dirinya berkurang. Kemudian pada saat lomba-lomba di kelas juga ada. Kita kan misalnya mengadakan lomba membaca puisi juga ya. Itu dia juga sudah mulai mau. Hanya memang yang saya bingung untuk tingkat kecamatan ini dia belum berani, dia belum mau gitu masih. Ya, jadi alasannya saya malu Bu, di sana banyak orang gitu seperti itu. Iya, bagus sekali apa yang sudah Ibu lakukan, super sekali Bunda ya, dari mulai kegiatan tingkat kelas, bagaimana melibatkan Raka ini dalam kegiatan kelas supaya termotivasi untuk tampil di depan rekan-rekannya yang lain mungkin ya. Iya. Nah, mungkin itu kan yang berhubungan dengan kegiatan kelas ya Bu ya. Ada tidak ya pendekatan-pendekatan khusus yang sudah dilakukan oleh Ibu Nina gitu, dan selain dari kegiatan tadi yang sudah Ibu Nina sampaikan? Iya. Saya berusaha memanggil Raka ya, face to face, empat mata, mengobrol gitu ya. Siapa tahu mungkin ada intern atau ekstern, hal-hal yang mempengaruhi dia apa di keluarganya mungkin misalnya broken home atau apa gitu ya. Tapi sejauh ini memang baik-baik saja keluarganya. Hanya dia memang anak paling muda, dia bungsu gitu. Jadi mungkin itu berpengaruh ya. Kemandiriannya mungkin ya. Nah betul. Jadi mungkin apa-apa diandalin kakaknya, apa-apa kakaknya. Jadi sebetulnya dia mampu, tapi ada kakak gitu. Nah, jadi sifat-sifat itu mungkin membentuk dia sedikit demi sedikit jadi kurang percaya diri untuk sesuatu hal tertentu itu. Bagus sekali ya dia upaya-upaya untuk mendekati secara personal Raka juga sudah dilakukan oleh Ibu ya. Nah, betul. Dalam waktu dekat ini ada nggak rencana-rencana untuk mengupayakan hal lain yang misalnya lebih luas daripada apa yang sudah Ibu lakukan gitu kan, dari kelas kemudian personalnya sendiri, ada nggak dalam waktu dekat yang Ibu akan lakukan? Bisa di-sharing ke saya Bunda? Insya Allah mungkin ya untuk lomba tingkat kecamatan ini dia kan lombanya MHQ nih Hafiz Quran. Mungkin yang akan saya lakukan gebrakan di dekat-dekat ini kan di sekolah suka ada sholat duha tuh ya. Setiap hari Jumat. Nah mungkin saya akan disetting di hari Jumat itu mungkin pembacaan murotal ataupun surat-surat pendek itu akan diberikan kepada Alvino gitu yang memimpin. Itu kan di depan semua temannya dan adik-adik kelasnya tuh. Jadi mudah-mudahan itu memupuk rasa percaya diri dia ya sedikit-sedikit. Jadi dia enggak fobia lagi nih nanti di kecamatan depan banyak orang gitu ya. Jadi dia di sekolah belajar di depan teman-temannya, saat setelah salat duha diadakan kegiatan MHQ gitu, membacakan Hafiz Quran. Demikian Bu Lina mau saya coba itu gitu. Menantang sekali ya dalam waktu dekat ini rencana Ibu sudah sangat bagus gitu kan, menantang sekali, dan saya penasaran gitu apa yang akan terjadi pada Alvino setelahnya gitu ya. Kalau bisa saya rangkum nih ya Ibu ya, dari sekian banyak upaya yang sudah Ibu lakukan tadi adalah yang pertama dari personal Vinonya sendiri, ada pendekatan personal gitu kan dari Ibu kepada Vino untuk mengobrol gitu ya, untuk mengeksplor kira-kira dari dalam dirinya itu ada apa gitu sehingga dia membuat dia itu merasa malu, tidak percaya diri gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi ada kegiatan-kegiatan kelas gitu, di mana bergiliran anak-anak untuk ditunjuk dalam memimpin pembacaan berdoa dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang terakhir tadi, rencana yang terakhir bagus sekali, bagaimana Ibu akan melibatkan Alvino ini dalam kegiatan yang lebih luas, di mana dia akan ditunjuk untuk membacakan ayat-ayat gitu kan, surat-surat pendek di tengah acara yang sifatnya sekolah gitu ya. Luar biasa sekali Bunda. Nih dari tadi kegiatan yang sudah saya rangkum, kira-kira langkah pertama mana yang bisa dengan cepat Ibu implementasikan nih? Mungkin yang acara di sholat duha itu ya, karena
kita semua di situ, semua guru hadir ya. Kemudian teman-teman juga hadir yang siap untuk memotivasi Alpino, mendukung Alpino. Jadi keadaan itu diibaratkan nanti seperti panggung Alpino untuk berlatih gitu. Mudah-mudahan ya, jadi mudah-mudahan dengan seperti itu Alpino akan tumbuh percaya dirinya. Ya nih, saya berdiri di depan teman-teman, saya nggak ragu karena saya punya potensi gitu. Itu mungkin yang akan saya lakukan, prioritas saya itu Bu, di Benar-benar sholat duha. benar-benar menarik Ibu nih. Saya penasaran nih apa yang terjadi dengan Vino selanjutnya ya. Dan sekarang kalau ingin saya tanyakan, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kegiatan ini akan Ibu implementasikan, kira-kira ada nggak sih pihak-pihak yang bisa membantu Ibu gitu kan di luar dari Ibu sendiri, atau memang Ibu memutuskan untuk mengimplementasikan ini dengan yang sudah kemampuan saya sendiri gitu, bagaimana Bunda? Iya, pihak-pihak yang membantu kalau dari pihak sekolah tentu kita ya sebagai gurunya. Kemudian teman-temannya juga selalu support tuh di kelas, ayo Alpino, ayo dong gitu ya, jangan sampai nggak ikut, kamu bisa gitu, kayak gitu. Terus kami juga Dewan Guru juga memotivasi Alpino. Kemudian yang terkhusus terpenting mungkin orang tuanya ya, karena mereka yang lebih dekat dengan Alpino, yang lebih paham kelebihan kekurangan Alpino. Itu mungkin Bu Lina. Iya Bunda, bagus sekali. Jadi nanti Ibu akan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, akan melibatkan guru-guru lain, warga sekolah. Kemudian satu lagi tadi yang penting menurut Ibu adalah orang tuanya gitu kan, bagaimana membiasakan Vino ini supaya bisa tampil gitu kan, mengaktualisasikan diri, melihatkan apa sih kebisaan dia gitu, akhirnya itu ya. Iya, super sekali Bunda. Nah, Ibu dari sesi ini pada titik ini percakapan kita ini kira-kira nih ada hal yang sudah bisa Ibu dapatkan nggak sih kira-kira? Iya, alhamdulillah Bu Lina, sangat banyak pencerahannya ya. Semula saya itu sempat down ya gitu. Duh, bagaimana ya cara membujuk Alpino gitu, bagaimana supaya dia mau mengikuti lomba, bagaimana supaya percaya dirinya tumbuh gitu. Padahal hal-hal yang tadi Bu Lina tanyakan itu udah saya lakukan gitu, tapi sayanya belum sadar gitu bahwa hal itu tuh sudah membawa langkah-langkah ke hal yang benar gitu. Pembicaraan ini menjadikan garis merah untuk saya bahwa yang saya lakukan sudah benar, sudah baik, silahkan dilanjutkan gitu untuk diri saya sendiri, memotivasi Alpino. Ya mudah-mudahan hasilnya sesuai yang kita harapkan semua warga sekolah saya. Alhamdulillah. Berarti sekarang yang percaya diri bukan hanya Vinonya, tapi Ibu Ninanya sendiri ya sudah percaya diri bahwa Ibu Nina bisa gitu kan membuat Vino ini bisa tampil, mengaktualisasikan diri, memperlihatkan kebisaannya mungkin ya. Nah, kalau saya tanya Ibu ya, kapan nih rencana ini akan diimplementasikan? Besok Ibu. Hari ini kan Kemis nih, besok Jumat Bu. Iya, kebetulan sekali. Saya akan koordinasi dengan guru PAI-nya bahwa Alpino dikondisikan seperti itu gitu supaya cepat terlihat progresnya. Jika dia gitu ya dikasih kesempatan untuk berlatih di depan teman kelas seluruh sekolah ini, bagaimana reaksinya gitu. Apakah dia semakin pede atau semakin down? Saya juga penasaran ini. Dan itu juga Ibu sepertinya nanti akan ada sesi perbincangan kita selanjutnya ya, karena saya juga penasaran nih nanti hasil akhirnya Alpino akan seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya. Terima kasih Bu Lina sudah menemani saya hari ini bincang-bincang siang ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Lina. Saya senang sekali berbincang dengan Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Alpinonya bisa lebih percaya diri dan nanti akan ada kabar baik gitu kan, Alpinonya bisa ikut serta dalam lomba yang diharapkan ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Lina sudah meluangkan waktu. Sama-sama Ibu Nina. Nanti kita ketemu lagi ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi dari
apa yang sudah kita lakukan coaching sesi kali ini, ada hal yang bisa saya refleksikan. Yang pertama adalah yang sudah berjalan dengan baik dari sesi coaching kita kali ini. Yang sudah saya lakukan adalah yang pertama adalah saya sudah mampu menangkap tujuan dari apa yang ingin dicapai oleh coach saya. Jadi saya sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi sekaligus rencana atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian identifikasi kapan akan dilaksanakan gitu, sehingga langkah dari tanggung jawab ya di sana sudah terimplementasikan gitu. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kegiatan coaching ini adalah penyelesaian masalah yang belum bisa sepenuhnya berhasil, karena kan tadi harus ada evaluasi, refleksi tambahan gitu kan dari sesi coaching ini. Kemudian yang akan saya lakukan akan tetap dalam keadaan present atau dalam kesadaran penuh adalah bagaimana saya mendengarkan atau memperhatikan gestur tubuh dari coach saya gitu, bagaimana hal-hal yang dia sampaikan, hingga saya memperhatikan dengan seksama apa yang dia sampaikan gitu. Nah, yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya akan lebih fokus lagi dan memilih pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengeksplor coach dalam mengungkapkan upaya-upayanya yang lebih tepat untuk kesalahan seperti saya. Itu mungkin refleksi dari saya. Kemudian saya mengharapkan umpan balik dari Ibu Dina. Mangga Ibu Dina, umpan balik untuk saya seperti apa? Umpan balik saya sebagai coachee yang di coaching oleh Ibu Lina, saya sangat excited banget ya. Di sini Bu Lina sudah secara gamblang membimbing saya, mengarahkan untuk supaya saya bisa mendapatkan solusi-solusi dari diri saya sendiri. Jadi saya sebagai coachee merasa terbantu, saya merasa ada solusi akhirnya untuk masalah saya, baik dari pertanyaan-pertanyaan Bu Lina yang berbobot ya, kemudian juga Bu Lina tidak menghakimi saya, Bu Lina juga tidak Bu Lina udah lebih sabar dengan saya ya, dengan masalah yang saya hadapi. Juga Bu Lina hadir penuh untuk mendengarkan keluhan-keluhan saya. Jadi saya sebagai coachee merasa mendapat pencerahan dan akhirnya mendapat solusi dan langkah-langkah apa yang tepat yang akan saya lakukan. Demikian refleksi saya atau umpan balik saya sebagai coachee. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Nina.